Saya adalah salah satu orang yang begitu suka nonton cerita-cerita atau film yang berbentuk kerajaan, khususnya cerita tentang kerajaan dari China, dinasti-dinasti atau kaisar-kaisar pada kerajaan China pada waktu dulu. Salah satu tokoh favorit saya adalah Zhuge Liang. Zhuge Liang itu dikenal sebagai seorang yang begitu pintar, begitu hebat dalam hal strategi perang melawan musuh. Dan dia selalu meraih kemenangan dalam peperangan yang dilakukan. Kalau kamu juga adalah orang yang suka seperti saya, hobinya nonton film kerajaan yang penuh dengan strategi peperangan, pasti kenal Zhuge Liang. Saya sangat suka menonton bagaimana sesuatu yang kelihatannya mustahil untuk menang. Sangat menarik kalau kita menonton film seperti itu. Bagaimana peperangan yang akan dimulai. Banyak hal yang sebenarnya akan menimbulkan kekalahan dalam peperangan tersebut. Namun bagaimana strategi Zhuge Liang bisa merubah hal yang sepertinya tidak mungkin menang, harusnya kalah dalam perang itu. Namun dengan strategi yang dia gunakan, Zhuge Liang bisa memenangkan peperangan begitu luar biasa. Seringkali banyak peperangan yang dimenangkan, tidak perlu banyak mengorbankan para prajurit, tidak perlu banyak mengorbankan energi, tidak perlu mengorbankan banyak kerugian materi dalam peperangan. Dalam hidup kita ada satu medan peperangan yang selalu terjadi setiap hari. Di mana? Di pikiran kita. Pikiran kita itu selalu menjadi medan peperangan yang tidak ada habisnya. Bahkan kadang kita tidur pun, dalam mimpi kita, itu terjadi peperangan dalam pikiran kita. Benar nggak? Setuju kan dengan saya? Hidup kita itu menjadi apa? Merasa bahagia atau kita merasa sedih, kita merasa hidup berkelimpahan atau kita merasa kekurangan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan ataupun kita mengalami kegagalan. Kita bisa meraih cita-cita kita atau kita menjadi pecundang yang tidak bisa berhasil dalam cita-cita kita. Ya, banyak hal dalam mungkin rumah tangga, dalam berbisnis, dalam berkarir, dalam hal apapun. Semuanya selalu terjadi peperangan dalam pikiran kita. Jadi, apa yang nyata dalam hidup kita, semuanya itu adalah pancaran mana yang menang dalam peperangan yang ada dalam pikiran kita. Jika itu yang menang, itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Acap kali, kita kadang tidak berdaya untuk menang terhadap hal yang negatif. Acap kali pikiran kita itu kalah di dalam peperangan melawan hal yang membuat kita menjadi pecundang, menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang merasa sedih, orang yang merasa tidak percaya diri, menjadi orang yang merasa kehilangan harapan. Namun di balik itu, kita dapati ada juga orang yang begitu berhasil melawan pikiran dia dalam peperangan yang terjadi, sehingga hidupnya menjadi orang yang berkemenangan. Seperti perang yang sesungguhnya di zaman kerajaan China, seperti dinasti-dinasti yang ada, kemenangan bisa didapat, dan kekalahan juga bisa terjadi. Tergantung bagaimana kita mengatur strategi, bagaimana kita merespon peperangan tersebut. Untuk itu dalam hidup kita ini tidak panjang. Kita perlu menjadi orang yang memiliki strategi, yaitu bagaimana kita mengendalikan pikiran kita itu adalah seperti sebuah pasukan perang. Ya, kalau kita lihat di film ada pasukan jalan, pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan pendobrak, dan lain sebagainya. Pikiran kita itu sebenarnya juga demikian. Kita perlu mengatur strategi seperti main catur, seperti strategi perang daripada Zhuge Liang, penasihat militer yang begitu tersohor daripada China. Ya, bukan hanya Zhuge Liang, kita bisa dengar ada namanya Sun Tzu dan lain sebagainya. Yang paling penting supaya kita bisa menang dalam peperangan yang ada di pikiran kita ini, di medan perang yang ada di pikiran kita. Dan yang paling menjadi faktor utama penentu kemenangan adalah bagaimana kita mengatur, memanage, menjaga dalam hal adalah pikiran, perasaan yang penuh dengan getaran atau orang bilang itu adalah vibrasi yang punya frekuensi tertentu. Kalau pikiran dan perasaan kita bisa sejalan dengan frekuensi yang luar biasa, itu bisa menjadi sebuah strategi membuat pasukan perang kita di pikiran kita itu menjadi kuat dan akan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Jadi,
pikiran kita dan perasaan kita adalah dua hal yang paling lemah sekaligus menjadi dua hal yang paling kuat. Kalau kita bisa melatih pikiran dan perasaan kita itu menjadi kuat, kita akan memiliki sebuah pasukan yang kuat. Namun kalau lemah, tidak berdaya, berpikir negatif dan perasaannya selalu merasa lemah, itu menjadi pasukan yang pasti tidak bisa menang melawan peperangan yang terjadi dalam pikiran kita. Yuk kita bersama-sama dalam hidup kita, selain kita belajar tentang banyak pengetahuan, knowledge tentang hal-hal yang ada, yang kelihatan secara keilmuan, kita juga perlu belajar bagaimana menata pikiran dan perasaan kita. Dua hal yang lemah ini juga bisa menjadi dua hal yang begitu kuat sebagai panglima perang kita supaya bisa menang di dalam peperangan dalam kehidupan kita di dunia ini.